Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ihwatul iman, dalam rangka membangun kedekatan dengan Allah, dan itu merupakan tujuan setiap muslim. Ada beberapa cara untuk membangun kedekatan dengan Allah. Seperti ada di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Melaksanakan sholat dengan khusyuk sebetulnya bisa membantu diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita sedang melaksanakan sholat, sebetulnya kita sedang berbicara dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya harus fokus antara lisan kita, hati kita, dengan perbuatan kita, supaya apa yang dilakukan oleh kita betul-betul merupakan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Seperti ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita punya aturan, punya pedoman, yaitu Al-Quran, dan ketika dibaca dan dilaksanakan dan diamalkan, itu menjadi syifa, menjadi obat bagi kita. Karena kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang menjadi hambatan bagi kita semua. Yang ketiga adalah zikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan apapun, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, segala sesuatunya akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, tidak gelisah lagi, karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan zikir dengan lisan kita, dengan hati kita, itu merupakan cara terbaik untuk merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah berdoa. Doa merupakan bentuk pengakuan atas kekurangan diri kita, atas ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menunjukkan segala sesuatunya yang terbaik bagi kita semua. Yang kelima adalah berbuat baik dan melaksanakan dan mengeluarkan infak sedekah. Sesungguhnya amal yang paling baik dan dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, terus-menerus, sekalipun sedikit. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan itu terus, sekalipun sedikit. Sedekah juga terus dilakukan, tapi walaupun secara sedikit, itu adalah merupakan amalan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada sesama. Dan juga di sini adalah
berbuat baik dalam berbagai hal. Entah di lingkungan kita, ada keluarga, ada tetangga, terus berbuat baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan harta kita. Seperti disampaikan, in asantum, asantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik bukan untuk yang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu juga, dirimu sendiri juga. Nah itu, di sini dalam melaksanakan amalan tersebut dengan cara yang baik, dibangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Dan untuk senantiasa kita juga mendengar, menerima hambanya yang terus berusaha meningkatkan kualitas diri, ya, meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah hati ini akan terus terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan. Mudah-mudahan kita tidak akan terkecoh, tidak akan terbawa arus, karena memang hati kita terus terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.